Pernahkah kamu merasakan nyeri yang sangat hebat? Dia datang secara tiba-tiba pada perut kanan atas hingga menembus ke tulang belikat belakang. Lalu beberapa hari kemudian kamu bercermin dan juga melihat bagian putih mata kamu serta kulit kamu berubah warna menjadi kekuningan ya, ataupun kuning. Nah, kamu mungkin sangat ketakutan dan juga bingung apa yang sedang terjadi pada tubuh kamu. Nah, kondisi mengerikan ini seringkali terjadi karena ada sebuah batu keras yang tersangkut dan menyumbat saluran cairan empedu kamu. Nah, dunia kedokteran ya menyebut kondisi ini sebagai koledokolitiasis. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas ya apa sebenarnya penyakit ini, apa yang penyebabnya, gejala khasnya, dan juga bagaimana cara yang paling canggih untuk mengeluarkan dari tubuh kamu. Jadi simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Banyak orang sudah sangat sering mendengar penyakit batu empedu. Ya, mereka membayangkan ada kerikil yang bersarang di dalam sebuah kantung ya, di dalam perut. Nah, namun banyak orang yang tidak tahu bahwa kerikil tersebut bisa keluar dari kantong tadi ya, dan jatuh menyumbat sebuah saluran pipa utamanya ataupun jalan keluar dari kantong tadi. Jika sumbatan ini terjadi, seluruh sistem pencernaan dan juga organ hati kamu akan mengalami kekacauan yang luar biasa besar. Jadi kita harus memahami cara kerja empedu dulu ya. Nah, mari kita bayangkan organ hati kamu itu adalah sebuah pabrik besar. Pabrik ini memproduksi cairan khusus berwarna hijau kekuningan yang bernama cairan empedu. Nah, cairan ini bertugas sebagai sabun pencuci ya, untuk menghancurkan lemak dari makanan yang kamu makan. Nah, setelah pabrik memproduksi cairan tersebut ya, hati akan menyimpannya di dalam sebuah gudang kecil bernama kantung empedu. Saat kamu makan ayam goreng ataupun makanan-makanan berlemak lainnya ya, gudang ini akan memompa cairan empedu tadi keluar melewati sebuah jalan tol atau pipa saluran utama menuju ke usus. Nah, saluran pipa utama ini yang kita sebut sebagai koledokus ya. Nah, jika ada batu yang terbentuk dan juga jatuh menyumbat pipa jalan tol tadi, maka cairan empedu akan buntu ya, nggak bisa keluar dia. Nah, cairan yang buntu ini akan berbalik arah membanjiri organ hati ya, dan juga menyebar ke seluruh aliran darah kamu. Nah, kondisi sumbatan pipa inilah yang kita namakan koledokolitiasis. Nah, kemudian apa penyebab batu tersebut bisa terbentuk? Banyak yang bertanya-tanya ya, dari mana datangnya batu keras di dalam perut kita. Batu ini sama sekali bukan batu kerikil yang kamu telan dari luar. Jadi batu empedu ini sebagian besar terbuat dari endapan kolesterol yang mengeras. Nah, saat cairan empedu kamu mengandung terlalu banyak tumpukan kolesterol, cairan tersebut akan mengendap, mengkristal dia, dan perlahan-lahan berubah menjadi batu yang keras. Nah, siapa saja yang paling beresiko mengalami penyakit ini? Jadi penyakit ini sangat suka mengintai kelompok orang dengan ciri-ciri tertentu. Nah, coba ya, kamu simak ya. Ada nggak ciri-ciri di kamu? Siapa tahu ada, nah kamu wajib hati-hati. Pertama adalah wanita. Jadi wanita memiliki hormon estrogen yang membuat tubuh lebih banyak membuang kolesterol ke dalam cairan empedu. Nah, kedua, itu adalah orang yang berusia di atas 40 tahun. Nah, karena pergerakan kantung empedu mulai melambat ya di usia itu. Kemudian ketiga adalah orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Nah, jadi orang-orang yang berat badannya tidak normal ya, ataupun itu lebih di atas normal, obesitas, di atas IMT ya. Keempat adalah orang yang sering melakukan diet ekstrim hingga berat badannya turun sangat drastis dalam waktu singkat. Nah, jadi penurunan berat badan kilat itu memaksa organ hati membuang kolesterol besar-besaran ya, dan juga memicu terbentuknya batu dengan sangat cepat. Ya, orang diet, turun berat badan itu bagus, cuma jangan pakai yang ekstrim-ekstrim ya. Apalagi usia-usia di atas 30 tahunan, nah itu hati-hati. Apa saja gejala khas saat saluran empedu tadi tersumbat? Nah, kamu wajib mengenali tanda bahaya saat batu tersebut mulai menyumbat ya saluran pipa utama kamu. Nah, gejala yang sangat berbeda ya dengan sakit MAH biasa, ini sangat berbeda sekali. Yang pertama itu nyeri kolik yang menyiksa. Teman-teman ya akan merasakan nyeri yang datang sangat mendadak di perut ya, di sebelah kanan, bisa di bagian atas ya, di bawah tulang rusuk sini tiba-tiba nyeri sekali. Nah, nyeri ini terasa sangat tajam, seperti ada yang memeras ya, menusuk-nusuk ya dari dalam. Nah, rasa sakitnya seringkali menjalar sampai dia tembus ke punggung belakang ya, ataupun bisa sampai ke bahu kanan. Nyeri hebat ini bisa berlangsung selama berjam-jam ya, membuat kamu tidak bisa menemukan posisi yang nyaman, duduk salah, tidur salah ya, miring salah, jadi nggak ada yang beres. Nah, yang kedua, mata dan kulit jadi kuning.
Nah, ini adalah tanda paling jelas bahwa saluran empedu kamu tersumbat. Cairan empedu yang tidak bisa mengalir ke usus akhirnya meluap ya, masuk kembali ke aliran darah. Nah, cairan empedu ini mengandung zat pewarna kuning ya bernama bilirubin. Jadi aliran darah akan membawa bilirubin ini menyebar ke seluruh tubuh hingga mengubah warna bagian putih mata kamu dan seluruh kulit kamu menjadi kuning terang. Cek-cek matanya, cek-cek kulitnya ya, kuning atau enggak. Yang ketiga, perubahan warna urin dan tinja. Zat pewarna kuning yang masuk ke aliran darah akhirnya memaksa ginjal bekerja keras membuang lewat air ya, air kencing ataupun urin. Akibatnya warna urin kamu akan berubah jadi sangat pekat ya, gelap seperti warna air teh tubruk ya. Karena cairan empedu tidak bisa masuk ke dalam usus, warna kotoran tinja kamu akan kehilangan warna aslinya. Jadi nggak kuning lagi dia, nggak coklat lagi dia. Tinja kamu akan keluar dengan warna yang sangat pucat ya, seperti dempul ya. Nah, yang keempat, demam dan menggigil. Nah, kamu wajib langsung ya ke IGD, ke rumah sakit jika nyeri perutnya disertai dengan demam tinggi, badan menggigil ya. Ataupun nyeri nggak tertahankan, langsung aja ke IGD, jangan ditunggu-tunggu. Nah, ini adalah tanda bahaya bahwa cairan empedu yang tersumbat tersebut sudah terinfeksi oleh bakteri. Nah, kondisi infeksi ini bisa sangat mematikan ya jika tidak segera ditangani, karena bakteri tadi bisa menyebar ke seluruh tubuh ya lewat darah. Nah, kemudian gimana cara dokter ya mendiagnosa penyakit ini? Jadi saat kamu tiba di rumah sakit, dokter tidak akan langsung menyuruh kamu masuk ruang operasi. Ya, dokter tetap akan melakukan wawancara anamnesa dulu, ditanya-tanya keluhannya sejak kapan, ya, rasanya gimana, nyerinya gimana, ya, dan sebagainya. Setelah itu, ya, dokter akan memeriksa perut kamu ataupun dilakukan pemeriksaan fisik, ya, dicek jika diperlukan. Dokter akan mengambil sampel darah, ya, untuk melihat kadar bilirubin, ya, melihat apakah ada tanda infeksi atau tidak. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya di USG, ya, untuk melihat bayangan dari batu tadi, batu yang ada di saluran. Nah, kalau nggak terlihat gimana? Curiganya tetap ke sana. Ya, baru di MRI untuk melihat ataupun di scan untuk melihat batu tadi. Nah, kemudian ada cara canggih ya untuk mengobati koledocholitiasis ini ataupun batu di saluran empedu. Banyak orang yang mencoba minum ramuan herbal dengan harapan batu keras tadi bisa hancur atau larut. Nah, kamu nggak boleh buang-buang waktu ya untuk melakukan hal ini. Karena kalau dia nyumbat, nah itu butuh tindakan langsung. Kalau dibiarkan lama-lama, nah ini bahaya. Nah, ilmu kedokteran memiliki alat yang sangat canggih untuk mengeluarkan batu tersebut tanpa dioperasi, tanpa dibelah perutnya ya. Nah, dokter akan menggunakan metode namanya IRCP ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi dokter akan memasukkan sebuah selang lentur yang memiliki kamera kecil ya di ujung melalui mulut kamu, ya mirip-mirip endoskopi tapi ada tambahan. Nah, dia turun ya ke lambung hingga mencapai ujung saluran empedu di dalam usus. Melalui kamera tersebut, dokter akan memasukkan alat kecil ya seperti keranjang jaring ataupun balon ya. Nah, alat ini akan menangkap batu tadi yang nyumbat. Ya, ditarik keluar, tergantung batunya. Kalau ada dua kali tarik ya. Kalau ada tiga kali tarik. Nah, jadi nanti batunya keluar lewat mulut. Setelah saluran tadi ataupun jalan tol tadi bersih ya dari batu, dokter biasanya akan langsung menyarankan kamu untuk mengambil langkah kedua. Bisa kamu terima, bisa juga enggak ya. Nah, dokter biasanya akan mengangkat kantung empedu, pabrik empedu tadi yang nampung tadi. Nah, biasanya pakai sistem laparoskopi, jadi lubangnya itu biasanya 3 saja ya. Jika kantong tersebut nggak diangkat, gimana dok? Nah, jadi kalau seandainya nggak diangkat, ya resiko untuk batu tadi yang dari kantong jatuh ke saluran ada. Nah, kalau seandainya dioperasi, ya berarti kantongnya diambil, ya resiko untuk tersumbat dari batu yang jatuh dari kantong, ya itu tidak ada ya. Kemudian tips mencegah batu empedu datang kembali. Nah, mencegah tentu lebih baik daripada mengobati ya. Supaya apa? Supaya tujuannya batu tadi nggak mengendap ataupun cairan empedu nggak mengendap, nggak terjadi ataupun terciptanya batu. Langkahnya sederhana sekali ya, pastikan kamu minum air putih yang sangat cukup setiap hari, kurangi makan makanan gorengan ya, makanan bersantan, kental, berminyak ya, perbanyak makan sayur dan juga buah yang kaya serat untuk mengikat kolesterol dalam usus, lakukan olahraga rutin untuk menjaga berat badan ideal. Dan yang terakhir, jaga ketenangan batin ya, pikiran juga harus tenang ya agar tubuh ini harmonis ya. Kesimpulannya, koledocholitiasis adalah kondisi gawat saat batu empedu jatuh dan menyumbat saluran utama cairan empedu. Penyakit ini memunculkan gejala khas berupa nyeri perut kanan atas yang tembus ke punggung, mata kulit jadi kuning ya, air kencing gelap seperti teh, dan kotoran pucat seperti dempul atau tanah liat. Nah, kamu wajib mencari pertolongan medis tentunya ketika keluhan datang ya.
Kalau seandainya disarankan untuk melakukan tindakan memasukkan selang ya, itu nanti ditangkap batunya, ya itu bisa. Ingat ya, jangan pernah menyepelekan batu empedu ini karena bisa saja nanti infeksi. Kalau sudah infeksi itu kondisi yang gawat. Nah, coba tulis di kolom komentar apakah kamu ada keluarga ataupun kamu sendiri mungkin yang pernah mengalami penyakit batu empedu ini yang menyumbat ya. Coba komen ya. Dan jangan lupa bagikan video edukasi ini ke grup keluarga ataupun ke teman kamu supaya mereka tahu bahaya batu yang tidak diobati ya ataupun tidak tepat ya dalam langkah pengobatan. Nah, jangan lupa klik tombol like ya dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya Dr. Sadap Ismail. Salam sehat, sampai jumpa.